Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sendu Semar DR Kasabuna dengan NIM 22190066 kelas B Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Talkamania. Selanjutnya, kita masuk ke analisis permasalahan. Analisis permasalahan, pelayanan etika bisnis seperti manipulasi dalam iklan Talkamania oleh Telkomsel adalah serius dalam memerlukan penyelidikan yang mendalam dalam manipulasi iklan dan dapat merugikan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran dalam bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke solusi permasalahan. Ada beberapa solusi permasalahan yang saya ambil, yaitu yang pertama, penyelidik internet. Telkomsel harus melakukan penyelidik internet secara menyeluruh untuk memverifikasi kebenaran dugaan manipulasi dalam iklan Talkamania. Yang kedua, transparansi dan permintaan maaf. Jika terbukti adanya manipulasi Telkomsel, harus bersikap transparan dalam kesalahannya. Yang ketiga, koreksi dan kompensasi. Telkomsel harus memberikan koneksi kepada konsumen yang mungkin telah terpengaruh oleh iklan yang manipulasi. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Dugaan manipulasi dalam iklan Talkamania oleh Telkomsel menciptakan permasalahan serius yang memberikan kepercayaan konsumen, integritas bisnis, serta melakukan penyelidik internal, bersikap transparan, memberikan koreksi kompensasi kepada konsumen yang terpengaruhi, dan menegaskan komitmen pada etika bisnis. Selanjutnya kita masuk ke saran. Transparansi berkomunikasi secara terbuka, adanya konsumen dan publik mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memungkinkan permasalahan ini, dan perbaiki proses melakukan evaluasi dalam proses pembuatan iklan dan pengawasan internal untuk mencegah keadilan yang serupa di masa depan. Ya baik, kita masuk pada kasus yang berikut, yaitu kasus keterlambatan maskapai penerbangan Wings Air. Kita masuk ke analisis permasalahan. Ada 3 analisis. Yang pertama, keterlambatan penerbangan. Keterlambatan penerbangan oleh Wings Air dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penumpang dan berdampak pada kepercayaan pelanggan. Yang kedua, ketidakpastian informasi. Kurangnya informasi yang kurang jelas terkait keterlambatan dapat meningkatkan frustrasi penumpang dan membuat mereka merasa tidak diinformasikan dengan baik. Yang ketiga, pengaruh keterlambatan terhadap jadwal perjalanan penumpang. Keterlambatan dapat berdampak pada jadwal perjalanan penumpang, terutama jika ada keterkaitan dengan penerbangan lain atau kegiatan penting. Selanjutnya, kita masuk ke solusi permasalahannya. Ada 4 solusi permasalahan. Yang pertama, peningkatan pemeliharaan pesawat. Wings Air harus memastikan bahwa dalam kondisi baik dan menjalani pemeliharaan secara teratur untuk menghindari masalah teknis yang dapat menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, sistem informasi dan komunikasi yang efektif. Mengembangkan sistem informasi yang efektif dan terkini untuk memberikan informasi secara akurat kepada penumpang terkait keterlambatan dan perkembangan lainnya.
Yang ketiga, perencanaan dan jadwal yang lebih baik. Menyusun perencanaan dan jadwal yang realitas dan memiliki strategi manajemen yang baik untuk mengatasi keterlambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, peningkatan komunikasi dengan penumpang. Melakukan komunikasi yang baik dengan penumpang, baik melalui pengumuman di bandara maupun melalui platform digital untuk memberikan informasi yang jelas dan terkini. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ada 2 kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, keterlambatan penerbangan adalah masalah yang dapat terjadi pada maskapai penerbangan. Namun, penanganan yang baik dalam komunikasi yang efektif dapat mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, kepercayaan pelanggan merupakan aset berharga dan penerbangan yang teratur dan tepat waktu adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada saran. Ada 3 saran yang saya ambil. Yang pertama, monitoring kinerja secara rutin. Melakukan monitoring kinerja secara rutin untuk mengevaluasi penyebab keterlambatan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Yang kedua, pelatih untuk kru dan staf. Memberikan pelatih kepada kru dan staf terkait manajemen waktu dan komunikasi yang efektif dalam mengatasi situasi keterlambatan. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan